Pernah nggak sih pas lagi ngasih training, rasanya audiensnya tuh kayak nggak semangat? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar rahasianya. Kita akan lihat gimana caranya bikin pembelajaran untuk orang dewasa jadi efektif, menarik, dan yang paling penting, nggak ngebosenin. Anggap aja ini playbook praktis buat Anda. Kita semua pernah lah ya ngalamin ini. Duduk di sebuah ruangan, ngeliatin slide presentasi yang kayaknya nggak ada habisnya, dan berharap jam cepet-cepet muter. Nah, fenomena yang sering disebut mati karena PowerPoint ini beneran ada loh. Tapi tenang, ada kok cara buat ngatasinnya. Yap, ternyata ada ilmunya, dan namanya itu andragogi. Ini bukan sekedar istilah keren doang loh, ini tuh pendekatan fundamental yang jadi kunci buat ngebuka potensi penuh para pembelajar dewasa. Yuk kita bedah sama-sama. Oke, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita bakal pahami dulu konsep dasarnya, terus kita nyelam ke psikologi pembelajar dewasa. Habis itu kita siapin toolkit strategis buat Anda, kita lihat gimana cara latihannya, dan terakhir kita tutup dengan satu poin kunci yang bisa langsung Anda pakai. Siap? Oke, kita masuk bagian pertama, pendekatan andragogi. Di sini kita bakal lihat kenapa sih ngajar orang dewasa itu beda banget sama ngajar anak-anak. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas. Di satu sisi ada pedagogi buat anak-anak, di mana pembelajar itu dianggap kayak gelas kosong yang harus diisi. Tapi di sisi lain ada andragogi. Ini ngelihat orang dewasa sebagai penjelajah mandiri. Mereka bawa peta pengalaman mereka sendiri dan mereka tuh nyari solusi buat masalah-masalah yang nyata. Ini benar-benar perubahan cara pandang yang fundamental. Jadi, intinya apa sih andragogi itu? Sederhananya, ini adalah seni dan ilmu buat ngebantu orang dewasa belajar. Semuanya tentang menghargai siapa mereka, apa yang mereka bawa, dan gimana cara terbaik buat mereka menyerap ilmu. Lanjut ke bagian kedua. Sekarang kita coba pahami lebih dalam soal si pembelajar dewasanya. Ada 5 karakteristik utama yang wajib Anda tahu biar bisa benar-benar nyambung sama mereka. Oke, kita bedah satu-satu ya. Pertama, konsep diri. Mereka itu mandiri, jadi posisikan mereka sebagai partner, bukan murid. Kedua, pengalaman. Wah, ini tambang emas. Pengalaman hidup mereka itu kaya banget, jadiin itu bahan buat diskusi. Ketiga, kesiapan belajar. Materi yang kita kasih harus relevan sekarang juga, bukan buat 5 tahun dari sekarang. Keempat, orientasi belajar. Fokusnya itu ke gimana cara mecahin masalah ini, bukan sekadar apa yang harus dihafal. Dan yang terakhir, ini penting banget, motivasi. Dorongan mereka itu datang dari dalam diri. Mereka belajar karena mau, bukan karena disuruh. Oke, bagian 3. Perangkat strategis mengajar Anda. Setelah kita tahu siapa audiensnya, sekarang kita bahas gimana cara ngajarnya. Kuncinya 1, geser peran Anda dari seorang penceramah jadi seorang fasilitator. Nah, ini dia beberapa alat canggih yang bisa Anda pakai. Mau ngasah kemampuan berpikir kritis? Pakai studi kasus. Mau latihan skill praktek? Simulasi jawabannya. Ajak mereka kerja bareng lewat diskusi kelompok. Terus buat bangun empati, coba deh bermain peran. Dan buat mendorong kemandirian, kasih mereka tantangan lewat pembelajaran berbasis masalah. Intinya, semua strategi ini dirancang biar mereka aktif terlibat, bukan cuma duduk manis. Jadi, benang merah dari semua itu apa? Simple banget. Partisipasi aktif. Tujuannya adalah mengubah mereka dari penonton pasif menjadi pemain utama dalam proses belajar mereka sendiri. Lanjut ke bagian 4, simulasi, umpan balik, dan refleksi. Jadi, fasilitator yang hebat itu butuh latihan, dan prosesnya itu berputar terus-menerus. Nah, siklusnya kayak gini nih. Pertama, ya berlatih. Coba lakukan simulasi ngajar. Kedua, minta orang lain buat ngamatin dan dapetin umpan balik yang jujur dan membangun. Ketiga, luangkan waktu buat refleksi diri. Apa yang udah bagus, apa yang perlu diperbaiki. Dan terakhir, ya perbaiki lagi pendekatannya. Terus aja putar siklus ini. Ini adalah cara terbaik untuk terus bertumbuh. Tapi ngasih umpan balik itu ada seninya juga loh. Kuncinya, pertama harus spesifik dan jelas. Jangan cuma bilang bagus, tapi bilang apanya yang bagus. Kedua, fokus ke perilakunya bukan nyerang pribadinya. Ketiga, seimbangkan antara pujian dan area yang bisa ditingkatkan. Dan yang terakhir, umpan baliknya harus berdasarkan observasi langsung, bukan asumsi. Ini penting banget biar feedbacknya bener-bener ngebantu. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini yang paling penting, poin kunci untuk Anda. Kalau Anda cuma boleh ingat satu hal dari pembahasan kita hari ini, inilah dia. Ini dia perubahan pola pikir yang paling krusial. Peran Anda itu bukan untuk menceramahi.
tapi untuk memfasilitasi pembelajaran. Tugas Anda bukan lagi nyuapin informasi, tapi lebih kayak nyiapin dapur, nyediain bahan-bahannya, dan biarin mereka masak penemuan mereka sendiri. Percaya deh, itu bentuk penghormatan tertinggi buat seorang pembelajar dewasa. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan buat direnungkan. Dari semua yang udah kita bahas, coba pikirin deh. Satu aja perubahan kecil yang bakal Anda lakuin di sesi training Anda berikutnya. Mungkin mau nambahin diskusi kelompok, atau mulai sesi dengan pertanyaan yang relevan sama pengalaman mereka. Coba pikirkan, karena satu perubahan kecil itu bisa banget bikin perbedaan yang besar.